Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Clarissa Trivena Manampiring dari kelas A1 Fakultas Keperawatan semester 5 dengan NIM 2114201009. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Keperawatan Anak 2 dengan dosen pengampu saya sebut dengan hormat Nurse Julita Legi, Eskep Mkep. Saat ini saya akan membawakan penyuluhan kesehatan tentang penyakit kronik pada anak, yaitu tumor Wilms atau yang biasa dikenal dengan kanker ginjal. Apa itu tumor Wilms? Tumor Wilms atau nephroblastoma merupakan kanker ginjal yang langka terjadi. Gangguan ini rentan terjadi pada anak-anak yang menyasar usia 3-4 tahun. Tumor Wilms merupakan abnormalitas genetik atau saat sel-sel abnormal pada tubuh yang berkembang biak secara tak terkendali. Penyakit ini paling sering terjadi pada satu ginjal. Meskipun begitu, dia juga bisa terjadi pada keduanya secara bersamaan. Apa saja penyebab tumor Wilms? Penyebab tumor Wilms belum diketahui secara pasti. Namun, pada beberapa kasus, faktor keturunan memiliki pengaruh yang besar. Kanker ini terjadi saat sel yang berkembang memiliki DNA yang salah. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuh dan membelah secara tidak terkendali. Sel tidak normal ini dapat terus hidup saat sel lainnya mati. Pada akhirnya menyebabkan akumulasi yang membentuk tumor. Jika proses tidak normal ini terjadi pada sel-sel ginjal, berarti ini adalah tumor Wilms. Gangguan ini juga dapat mempengaruhi faktor keturunan dari orang tua ke anak. Namun, bisa jadi masalah ini terjadi tanpa adanya hubungan terhadap keturunan. Pencegahan tumor Wilms. Tumor Wilms tidak dapat dicegah. Setelah lahir, jika anak Anda menunjukkan faktor risiko terkena tumor Wilms, mereka akan menjalani pemeriksaan rutin dengan USG ginjalnya. Screening ini mungkin menemukan kanker pada tahap yang lebih awal dan lebih dapat diobati. Perawatan dini dapat mencegah lebih banyak masalah. Walaupun tumor ini tidak dapat dicegah, ada beberapa pengobatan untuk tumor Wilms. Jenis perawatan utama yang dilakukan untuk mengobati tumor Wilms adalah yang pertama operasi, kedua kemoterapi, dan yang ketiga terapi radiasi. Sebagian besar anak menjalani kombinasi perawatan yang telah disebutkan. Pembedahan biasanya merupakan pengobatan awal yang dilakukan untuk mengobati gangguan ini. Tujuannya adalah untuk mengangkat tumor, namun bisa saja tumor sudah terlalu besar sehingga butuh tindakan lainnya. Kemoterapi atau terapi radiasi dalam mengecilkan ukuran tumor sebelum operasi dilakukan. Dan sebagai saran kepada seluruh masyarakat, agar marilah kita memulai hari ini dengan mengatur pola hidup yang sehat seperti tidak merokok, mengonsumsi alkohol, karena dampak dari kanker ginjal ini sangatlah besar. Saya juga harap kepada orang tua kiranya selalu peduli tentang kesehatan anaknya. Periksakan ke dokter jika memiliki tanda dan gejala yang seperti saya paparkan. Selalu menjaga kesehatan tubuh dan kiranya seluruh masyarakat mengonsumsi vitamin dan peduli akan kesehatan keluarga. Sekian penyuluhan kesehatan penyakit kronik pada anak, yaitu tumor Wilms. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis,
Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.